Di episode sebelumnya, Wang Lin berhasil melewati kesengsaraan ilahi berkat bantuan setan kuno Bei Luo dan akhirnya berhasil menerobos ke tahap Ascendant. Di episode kali ini, Wang Lin dikejar-kejar oleh tangan misterius. Ia akhirnya nekat menyerap banyak buah kenaikan surgawi. Hal itu mengakibatkan Wang Lin menggila dan membantai ratusan ribu pasukan kota setan api. Tanpa berlama-lama, gasken kita masuk ke pembahasan spoiler Renegade Immortal episode 122. Setelah Wang Lin berhasil menerobos tahap Ascendant, adegan beralih ke lantai tertinggi, menara hitam di medan perang kuno. Dua cahaya hantu tiba-tiba menyala dari dalam helm dan zirah tua. Suaranya bergema di antara bayangan dinding menara. Dia baru saja melangkah ke tahap Ascendant. Energi asalnya masih belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia masih butuh waktu sekitar 49 hari lagi. Momen ini adalah momen yang telah kutunggu selama 10 tahun. Cahaya hantu itu berdenyut saat tanah bergetar dan suara gemuruh menggetarkan udara. Tiba-tiba, pusaran hitam raksasa yang mengerikan muncul. Pusaran itu seolah-olah akan menyedot seluruh dunia ke dalamnya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung di medan perang kuno bergetar. Dari balik menara, aura ilahi menyebar seperti badai. Kerangka-kerangka hitam perlahan keluar dari tanah. Mereka melayang ke langit dan bersatu membentuk sebuah lengan raksasa berwarna hitam. Ini benar-benar menjengkelkan, tetapi aku tak bisa menunggu lebih lama. Suara dalam baju zirah bergumam lagi. Kemudian, salah satu lengan dari baju zirah itu terputus sendiri. Lengan itu terbakar oleh api iblis lalu terbang menembus dinding menara dan terbang menuju langit. Saat lengan baju zirah itu menyatu dengan kerangka tulang, semburan energi spiritual iblis menyebar. Lengan itu hidup dan tampak seperti binatang buas. Suara dari baju zirah itu kemudian berkata, "Pergi dan ambillah energi asalnya." Jauh di dalam gua kaisar surgawi King Lin, Wang Lin masih duduk bersila. Tubuhnya retak-retak saat ia bangkit untuk pertama kalinya setelah 10 tahun berkultivasi. Belum sempat ia bernafas lega, keningnya langsung mengerut tajam. Ada pusaran hitam yang tiba-tiba muncul di langit gua. Ini tidak benar, gumam Wang Lin. Dalam satu gerakan, dia melesat ke gerbang gua, ia membuka tas penyimpanannya dan mengaktifkan token teleportasi. Tubuhnya mulai menghilang, tetapi sebelum ia bisa sepenuhnya menghilang, lengan tulang lapis baja menghantamnya. Tubuh Wang Lin bergetar, untungnya ia diteleportasi dengan tepat waktu. Di langit negara setan api, Wang Lin muncul kembali. Sorot matanya dingin dan penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian, pusaran hitam yang sama muncul lagi. Namun, kali ini, lengan tulang itu menyerang dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak mundur. Untuk pertama kalinya sejak mencapai Ascendant, dia mengangkat tangannya dan memanggil teknik jari kematian. Cahaya hitam menyambar seperti petir 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, jari kematian bertemu dengan kekuatan spiritual iblis murni. Seketika, udara mendadak hening. Benturan antara kematian dan kekuatan iblis membuat dunia seolah berhenti. Energi iblis mencoba melahap cahaya hitam, namun itu gagal. Energi kematian menembusnya, seakan ingin melahap balik. Tepat ketika Wang Lin ingin mundur, kekuatan tak terlihat menyerangnya. Serangan itu lembut seperti angin, tapi efeknya sangat mematikan. Mata Wang Lin melebar, jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya. Tubuhnya kaku, kesadarannya mulai kabur. Namun Wang Lin bukan kultivator biasa, dia adalah Wang Lin, manusia yang berani menentang langit, bahkan membunuh surga jika perlu. Dalam detik terakhir, niat membunuhnya meledak. Aura pembantaian menyembur keluar dari tubuhnya, menghentak balik kekuatan tak terlihat itu. Raungan rendah menggema dari mulutnya, dan jiwanya yang sempat tergoyah langsung kembali menyatu ke tubuhnya. Dia menatap lengan itu dengan tatapan dingin. "Siapapun kau, jangan main-main denganku." Tanpa ragu, Wang Lin mundur dan menggunakan beberapa teknik teleportasi sekaligus. Dalam sekejap, dia lenyap dari tempat itu. Dari menara hitam, suara dingin mendengus pelan dengan penuh ketertarikan. Menarik, sangat menarik. Dia bisa melawan angin iblis surgawi hanya dengan kekuatan niat membunuhnya. Tapi semakin besar kekuatanmu, maka aku akan semakin menginginkan energi asalmu. Di tanah roh iblis ini, hanya para kultivator Ascendant yang memiliki energi asal. Dalam ribuan tahun ini, hampir semua yang mencapai tahap Ascendant di tanah roh iblis kehilangan energi asalnya karena aku. Kau tidak akan berbeda. Wang Lin muncul lagi. Namun kali ini ia berada di daerah terpencil yang tandus dan dipenuhi pohon-pohon kering. Wang Lin melihat sekitar dan segera menyadari sesuatu. Ada pembatasan kuat dari kejauhan. Saat dia mendekat, ribuan pembatasan saling terikat rapat seperti jebakan raksasa, seolah-olah menjaga sesuatu yang penting. Ketika Wang Lin baru saja ingin pergi, lagi-lagi pusaran hitam itu muncul. Wang Lin kemudian bergumam dengan kesal, "Aku benar-benar sedang diburu." Kali ini Wang Lin tidak menunggu. Ia langsung menyusup ke dalam formasi pembatasan. Dengan pengetahuannya, jebakan rumit itu seolah tak ada artinya.
Begitu dia menembus masuk, pemandangan berubah. Tanah terbagi rapi seperti ladang dan aroma aneh memenuhi udara. Di tengah-tengah semuanya hanya satu hal yang tumbuh, buah kenaikan surgawi. Wang Lin tertegun. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, retakan ruang muncul di udara. Lengan hitam kembali menembus semua batasan dan menghancurkan segalanya. Ia datang lagi untuk mengambil apa yang menjadi incaran utamanya, yaitu energi asal Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Ia menyentuh tas penyimpanannya, dan pedang surgawi muncul dengan nyala cahaya memotong udara. Suli Guo langsung melonjak dengan penuh semangat. Ia berteriak, "Inilah saatnya aku unjuk gigi. Kalau aku berjasa kali ini, iblis dingin ini mungkin melupakan kesalahanku sebelumnya," pikir Suli Guo dengan semangat. Namun, nyanyian pedang surgawi kali ini terdengar agak janggal. Ada nada-nada kotor dan gila yang tak biasa. Pedang itu melesat dan langsung bentrok dengan lengan tulang. Tapi lengan itu seperti tidak takut. Ia bahkan mencoba meraih pedang itu. Begitu menyentuh, suara mendesis keras bergema ke seluruh tempat. Suli Guo tertawa puas. Gelombang energi iblis dari lengan merayap masuk ke pedang dan menyerap ke dalam dirinya. Wang Lin tetap tenang. Dia mengangkat jari telunjuknya dan dengan dingin mengucap jari iblis. Bukan dengan energi spiritual biasa, tapi energi iblis musuh yang ia balikan arah. Jarinya berubah menjadi pusaran hitam yang menyerap semua energi jahat. Dalam sekejap, sebuah cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin dan langsung menghantam lengan tulang. Lengan itu hancur. Tapi saat itulah bencana dimulai. Tulang-tulang yang hancur membentuk lingkaran hitam raksasa dan sebuah penjara spiritual iblis terbentuk. Suara seperti lonceng surgawi menggema di langit dan bergema dalam jiwa Wang Lin. Suaranya menghantam pikiran seperti gelombang pasang. Bahkan hati pembantaian Wang Lin mulai goyah. Tak tinggal diam, Wang Lin membentuk segel dan menghantamkan telapak tangannya ke pelindung lengan. Saat telapak tangannya mengenai lonceng, api hitam meledak dan membentuk bayangan bertanduk satu. Bayangan itu tertawa dengan suara mengerikan. Tawa setan mengguncang jiwa asal Wang Lin hingga keluar dari tubuhnya. Namun Wang Lin menggigit lidahnya dan memaksa pikirannya tetap jernih. Dia langsung melesat ke depan dan langsung mencengkram pelindung lengan itu. Energi spiritual celestialnya keluar dengan gila-gilaan dan suara tawa pun menghilang. Tapi bayangan hitam itu malah masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Itulah tarian iblis kebingungan. Ilusi ganas yang mengguncang pikiran dari dalam. Wang Lin langsung duduk bersila, ia melihat buah kenaikan surgawi di sekelilingnya. Wang Lin tanpa ragu melambaikan tangannya dan 10.000 buah kenaikan surgawi melayang ke langit. Semua buah hancur, jusnya menyatu, dan akhirnya terkondensasi menjadi satu tetes cairan merah darah. Wang Lin langsung menelannya. Tubuhnya bergetar. Perasaan dari buah itu meledak dalam dirinya seperti badai surgawi. Tapi Wang Lin tidak hilang kendali. Ia menekan perasaan itu dan memutarnya menjadi kekuatan. Wang Lin meraung dan memaksa bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Namun bayangan itu keras kepala. Ia tertawa dan mencoba masuk lagi. Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya. Perasaan gila, sakit, dan kesenangan bergejolak di tubuhnya. Wang Lin memadatkannya menjadi satu dorongan ledakan kekuatan. Dengan teriakan mengguncang langit, Wang Lin memaksa bayangan itu terbang keluar. Wang Lin tak memberi bayangan itu kesempatan. Mata merahnya membara. Dia mengangkat jari kelingking, jari dunia bawah. Satu jari, satu kehendak, satu dunia hidup dan mati. Langit runtuh, dunia berguncang. Bayangan iblis berteriak dan hancur. Raungan marah menggema dari menara hitam di medan perang kuno. Namun, Wang Lin tak peduli. Lingkaran 10.000 kaki pun runtuh dan dia masih mencengkeram pelindung pergelangan. Dengan energi asal, dia menyegel pelindung itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Mata Wang Lin masih merah. Efek buah surgawi belum hilang. Tapi di balik itu, niat bertarung yang membara telah bangkit dalam dirinya. Pedang surgawi kembali ke tangannya. Suli Guo hanya bisa gementar diam. Aura Wang Lin kini seperti dewa pembantai yang turun dari langit. Bahkan roh pedang yang cerewet itu pun tahu, jangan macam-macam atau aku yang berikutnya. Mata Wang Lin memerah menyala. Tanah di bawahnya berguncang hebat saat ia menekan telapak tangannya dan ribuan buah kenaikan surgawi langsung terbang menuju dirinya. Dalam sekejap, hampir 100.000 buah dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Aura bertarung dan niat membunuh yang selama ini ia pendam pecah seketika. Wang Lin meraung dan bersiap terbang. Namun, sebuah dengusan dingin muncul dari kekosongan. Tidak terdengar keras, tapi langsung menghantam kesadarannya. Tubuh Wang Lin gemetar. Darah menyembur dari mulut dan ia jatuh dari langit. Bukannya takut, mata Wang Lin malah semakin merah dan memancarkan aura haus darah yang gila. Pada hari biasa ia mungkin sudah memilih kabur, tapi sekarang dia bahkan tampak menikmati kegilaan ini. Ia mengeluarkan tas penyimpanannya dan menelan puluhan pil penyembuh. Kesadarannya masih ada, tapi emosi membara seperti api neraka. Hanya ada satu kata, bunuh, yang ada di dalam pikirannya. Buah surgawi telah membangunkan sisi iblis yang pernah membuat lautan keserakahan gemetar. Tubuh Wang Lin melesat seperti meteor langsung menuju arah datangnya dengusan itu. Namun belum sempat mendekat, dengusan kedua menyusul lebih dingin dan lebih membunuh. Sekali lagi Wang Lin memuntahkan darah. Tetapi kali ini dia tidak mundur.
Dengan kegilaan yang nyaris tidak terkendali, ia meraih tas penyimpanannya. 100.000 buah kenaikan surgawi pecah menjadi jus yang langsung terkondensasi menjadi satu tetes merah darah. Tetesan itu seperti esensi iblis. Tanpa ragu, Wang Lin menelannya. Tubuhnya seketika seperti hendak meledak. Darahnya mendidih, meridiannya bergetar hebat. Rambutnya mengepul seperti api dan giginya menggertak kuat. Dia mengeluarkan kendi anggur yang berisi 10 tetes cairan surgawi dan langsung menenggak 4 tetes sekaligus. Energi spiritual surgawi menggila dalam tubuhnya. Seandainya bukan karena tubuhnya telah diperkuat oleh iblis kuno, dia pasti sudah hancur sejak lama. Wang Lin terus bergerak lebih cepat, lebih liar seperti barang api yang terus dipadamkan, tapi tak pernah padam. Di dalam menara hitam, seseorang mengamati. Apa dia sudah gila? Dia ingin datang ke sini dan merusak armor yang aku huni. Sebuah gelombang niat membunuh keluar dari menara menyusul Wang Lin. Tapi api dalam diri Wang Lin malah menyala lebih kuat. Dia tak bisa dibunuh. Meski terus dilukai, efek dari buah surgawi dan cairan langit menjaga tubuh dan jiwanya tetap utuh. Setiap luka justru membuat niat bertarungnya makin membara. Di negara setan api, seorang pemimpin pasukan iblis, Zishu, sedang menunggang kuda. Ia melihat Wang Lin terbang di langit seperti meteor. Kemanapun Wang Lin melintas, tumbuhan menjadi layu, binatang mati, dunia menjadi sunyi. Aura kematian menyelimuti langit dan bumi. Helai gas putih melayang masuk ke tubuhnya. Gas itu dengan cepat mengobati luka-luka Wang Lin. Ketika Zishu melihat Wang Lin batuk darah lagi, pikirannya berubah dan bergumam. Dia pasti sedang terluka parah. Ini adalah kesempatan langka. Dengan cepat, Zishu bersama 30.000 tentaranya membentuk formasi mengepung Wang Lin. Tetapi Wang Lin terlalu cepat. Dalam sekejap, Wang Lin berada tepat di sebelah Zishu. Dia hanya memberikan sebuah tepukan ringan di bahu Zishu. Tubuh Zishu langsung layu bersama jiwa asalnya hanya dalam satu sentuhan. Dari sinilah dimulainya pembantaian gila. Wang Lin seperti iblis yang sedang haus darah menerjang ke 30.000 tentara iblis. Darah membanjiri tanah dan ratusan ribuan segel kehidupan memasuki tubuhnya. Segel itu menyembuhkan luka-lukanya satu persatu. Setiap pembantaian selesai, Wang Lin melesat pergi tanpa menoleh. Di kejauhan, indera ilahi di dalam menara hitam kini gemetar. Orang ini bukan manusia lagi, dia monster. Seharusnya dia sudah mati, namun dia malah bertambah kuat. Buah surgawi, jari surgawi, dan mantra penyerap kehidupan. Ini sangat buruk. Satu kalimat terlintas di pikirannya. Jika aku tahu dia akan jadi seperti ini, aku tidak akan pernah menyentuhnya. Tubuh Zishu jatuh ke tanah layu tanpa sisa vitalitas. Jiwa asalnya telah hancur dan meski dahinya masih berkedip, itu hanyalah sisa terakhir dari hidupnya. Dia terlalu lemah. Dia bahkan tak sempat menggunakan energi pedang warisan dari gurunya. Perbedaan kekuatan antara dia dan Wang Lin terlalu besar. Wang Lin melangkah di udara dengan mata merah menyala. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya bergemuruh hebat, seperti badai yang tak terkendali. Di dalam tubuhnya, buah kenaikan surgawi yang telah ia telan membuat kekuatannya melonjak, bagaikan dewa perang yang bangkit. Setiap langkahnya menggetarkan langit dan kehadirannya memancarkan niat membunuh yang begitu tajam seakan hendak menembus dunia. Ia dengan cepat terbang melewati udara negeri setan api. Para kultivator dan jenderal iblis memperhatikan pergerakannya, tapi Wang Lin tidak menggubris mereka. Selama mereka tidak menunjukkan niat membunuh, Wang Lin tidak akan peduli. Siapapun yang menyimpan niat membunuh akan langsung disapu tanpa ampun oleh Wang Lin. Di kejauhan ada dua pemuda berjubah abu-abu. Mereka adalah murid langsung dari leluhur Mo. Tiba-tiba, salah satu dari mereka terkejut. Dia merasakan aura pembunuhan yang datang seperti binatang buas haus darah. Saudara muda, mundur sekarang. Dalam sekejap, sosok Wang Lin melesat seperti meteor. Hanya dengan satu jari dia menusuk dahi pemuda itu. Tubuh pemuda itu langsung layu dan jiwanya langsung runtuh. Seutas energi pembantaian keluar dan langsung diserap oleh Wang Lin. Sang kakak senior yang menyaksikan semua itu seketika langsung pucat dan mencoba berteleportasi. Namun jari Wang Lin muncul dari kekosongan dan menariknya kembali. Belum sempat ia bicara. Dengan cepat, tubuhnya hancur berkeping-keping. Wang Lin tak berhenti. Mata merahnya membara. Aura pembantaian membumbung tinggi. Setiap langkahnya menebar kematian. Tanah yang ia lewati menjadi gersang. Makhluk hidup mati, bahkan udara terasa berat. Lusinan jenderal iblis dari negara setan api mulai bergerak. Dua kota berdiri di sekitarnya. Kota langit yang tenang dan kota peleburan api. Disinilah 100.000 pasukan iblis menunggu. Mereka dipimpin oleh para jenderal termasuk satu pria paruh baya berwibawa. Ia adalah wakil panglima tertinggi. Dengan kekuatan sebesar ini, kita tak butuh waktu lama untuk membunuhnya, kata salah satu jenderal tersenyum dengan percaya diri. Namun, semua tak berjalan sesuai rencana. Satu jenderal iblis bernama Yindong melesat lebih dulu. Dengan kekuatan 300.000 kekuatan iblis, dia merasa yakin akan menang.
Ia kemudian berteriak dan menyapu dengan tekanan hebat. Di darat 100.000 tentara langsung siaga. Namun niat membunuh Yindong justru menjadi pemicu. Wang Lin mengangkat kepalanya. Satu jari ditembakkan. Cahaya hitam meledak. Yindong tak sempat bereaksi. Dalam 1 detik tubuhnya layu dan hancur. Keheningan menyelimuti pasukan. Tak seorang pun bersuara. Bahkan para jenderal mulai merasa tidak nyaman. Raungan Wang Lin menggelegar. Tubuhnya meledakkan energi pembantaian. Dari balik punggungnya, 30.000 naga pembantaian muncul dan berputar mengelilinginya. Sosoknya berubah menjadi dewa iblis yang turun ke dunia fana. Seluruh komandan itu menyiapkan formasi. 100.000 pasukan iblis bergerak bersamaan dan di atas langit 30.000 naga pembantaian turun. Pertempuran berdarah baru saja dimulai. Tidak salah bahwa 100.000 prajurit iblis bisa menghancurkan seorang kultivator tahap ascendant. Mereka bisa menyatukan energi spiritual iblis, membentuk formasi perang raksasa, dan menggempur satu titik sampai runtuh. Tetapi, itu berlaku jika kultivator itu bukan Wang Lin. Saat ini Wang Lin bukan hanya terluka, dia sedang berada di ambang kegilaan. Satu-satunya hal yang mengisi pikirannya adalah pembantaian. Buah kenaikan surgawi yang meledak dalam tubuhnya menyemburkan kekuatan seperti banjir. Energi spiritual celestial meledak dalam meridian tubuhnya dan seni pembantaian surgawi miliknya menjerit-jerit ingin dilepaskan. Kalau 500.000 pasukan iblis menyerang, mungkin aku akan kalah. Tapi jika hanya 100.000, merekalah yang akan musnah. Ledakan energi pembantaian menghempas ke segala arah. Jeritan dari tentara iblis bergema saat darah dan daging mereka menyatu. Itu menciptakan sosok raksasa. Seekor kalajengking iblis berukuran pulau. Ia terbuat dari energi spiritual murni. Ekor tajamnya mencambuk udara dan mencabik ruang seperti kain tipis. Di atas tembok kota, seorang pria paruh baya berdiri. Ia adalah komandan tentara iblis. Dia menggertakkan giginya. Beberapa jenderal iblis melompat turun. Aura mereka cukup untuk menindas wilayah. Tapi Wang Lin hanya menatap mereka dengan dingin, lalu mengangkat kelingkingnya, dan ia mengeluarkan jari dunia bawah. Langit bergetar. Sebuah sungai hitam besar muncul di langit dan dipenuhi mayat. Wajah manusia, hantu-hantu yang menjerit ini bukan sungai biasa. Ini adalah sungai dunia bawah yang dibentuk oleh Wang Lin sendiri dalam 10 tahun berkat pemahamannya akan hidup dan mati. Dan sekarang sungai itu turun menyeret semua musuh ke dalam pusaran reinkarnasi. Para jenderal iblis menjerit melawan, tetapi semakin mereka melawan, semakin kuat arusnya. Wang Lin melangkah masuk ke dalam sungai ciptaannya sendiri. Sungai itu langsung stabil, seolah gunung jatuh menindih takdir para iblis. Siapapun yang ingin membunuhku akan terjebak dalam reinkarnasiku. Bukan milik surga, tetapi milikku sendiri. Sungai dan seluruh jenderal iblis menghilang dari dunia. Mereka tertelan oleh kekuatan Dao. Di atas tembok, wajah komandan iblis pucat. Tidak, ini bukanlah sekedar tahap ascendant. Dia sudah menciptakan Dao-nya sendiri. Komandan itu mengambil tulang hitam di sakunya. Ia mengeluarkan artefak transfer tingkat tinggi dan menghancurkannya. Gas hitam mengelilinginya dan mengirimnya langsung ke ibu kota. Melihat itu, Wang Lin tak tinggal diam. 130.000 helai energi pembantaian menyusul. Energi itu menghancurkan ruang dan membawa kehancuran. Tepat saat pria itu muncul di ibu kota, ia telah jadi mumi kering. Matanya masih terbuka dan penuh penyesalan. Kaisar negara iblis api mengamuk. Cari dia, temukan siapa kultivator itu, dan bunuh dia. Wang Lin tak berhenti. Tubuhnya dibanjiri oleh kekuatan buah kenaikan surgawi, dan energi pembantaian menari di sekelilingnya seperti jubah abu-abu raksasa. Dia melangkah keluar dari kota dan langsung menuju medan perang kuno.